Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di Muscat maupun di manapun Anda berada, kembali lagi kita membahas ilmu yang sangat agung, yang sangat penting, disebut dengan asyraful ulum, ilmu yang paling termulia, karena syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu sesuai dengan kemuliaan yang diilmui. Sementara kita sekarang sedang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karenanya ilmu tentang al-asmaul husna adalah ilmu yang termulia. Dengan memahami ilmu al-asma al-husna, maka akan mempengaruhi kehidupan seorang, cara ibadahnya, ketakwaannya dan yang lainnya. Kita akan masuk pada nama yang baru, nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu An-Nasir. An-Nasir dan An-Nasir. An-Nasir yaitu Maha Penolong. Maha Penolong. Adapun An-Nasir datang dalam 4 ayat, ya. 4 ayat dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 31. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kafa bi rabbika hadi wa nasira." Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah, berarti kan cukuplah, sini cukuplah. Allah sebagai petunjuk bagimu dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Allah sebagai penolongmu. Ini mirip juga dalam surat An-Nisa ayat 45. Sama, mirip. Surat An-Nisa ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira." Wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi nasira. Sama, cukuplah. Wa kafa artinya cukuplah. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, datang dengan lafal ni'ma, sebaik-baik. Kata Allah, "Ni'mal maula wa ni'man nasir." Dalam surat Al-Anfal ayat 40. 8 ayat 40, kata Allah, "Wa ni'man nasir." Wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong. Allah sebaik-baik penolong. Kemudian ayat yang keempat, dalam surat Al-Hajj, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum." Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah maula kalian, yaitu pengurus kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, sama, wa ni'man nasir. Ini juga dalam surat Al-Hajj ayat 78. 22 ayat 78, sama, ni'man nasir. Itu sebaik-baik penolong. Berarti kan di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita klasifikasikan 4 ayat ini, maka kembali kepada 2. Pertama, ayat yang menggunakan kata kafa, cukuplah. Cukuplah. Dan yang kedua menggunakan nikmah. Nikmah itu sebaik-baik, sebaik-baik. Dan demikianlah Allah, dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong
Dan jika Allah sudah menolong tidak perlu pertolongan yang lain. Jika Allah telah menolong, maka cukup. Tidak butuh yang lain. Tidak butuh penolong lain. Ini Nasir, An-Nasir dari wazan fa'il ya. Dan wazan fa'il An-Nasir ini lebih kuat karena dia sighah mubalaghah. Yaitu katsirun nasr. Katsirun nasr atau kabirun nasr. An-Nasir itu apa namanya? Sighah mubalaghah dari isim fa'il. Kalau isim fa'il Nasir, penolong. Tapi kalau fa'il itu sighah mubalaghah. Maknanya bisa katsirun nasr yaitu yang banyak menolong atau kabirun nasr yang pertolongannya besar ya. Adapun An-Nasir, An-Nasir maka datang dalam satu ayat dan satu hadis ya. Satu ayat dengan lafal khairun nasirin itu dalam surat Al-Imran 150. Al-Imran surat 3 ayat 150. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin wa huwa khairun nasirin." Ya, dan dia sebaik-baik penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Ini dalam Al-Qur'an ya Allah khairun nasirin dan makanya kalau kita lihat orang-orang yang bernama ta'bid kepada nama An-Nasir maka kita dapati dua nama, ada Abdun Nasir, ada Abdun Nasir, tapi kebanyakan orang menamakan dengan Abdun Nasir. Abdun Nasir ya. Padahal dalam Al-Qur'an yang paling sering disebutnya adalah An-Nasir dan An-Nasir lebih kuat di isim sighah mubalaghah li ismil fa'il. Itu menunjukkan lebih kuat ya. Seperti kalau apa namanya? Kita bilang darib artinya orang yang mukul, tapi kalau darab tukang pukul. Suka mukul gitu. Jadi berulang-ulang perbuatannya. Nasir adalah isim sighah mubalaghah. Taib dalam hadis adapun dalam hadis datang dalam dua hadis. Dua hadis. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallam idza ghaza. Rasulullah sallam kalau berperang beliau berkata Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Dia bilang wa nasiri dalam hadis wa nasiri engkau adalah penolongku. Kata Nabi SAW, ketika perang, Allahumma anta adudi, ya Allah engkau adalah penguatku. Wa nasiri, engkau adalah penolongku. Bika ahulu, dengan engkaulah aku bertaktik, berstrategi. Wa asulu, aku menyerang. Wa bika uqatil, dan dengan engkaulah aku bisa berperang. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW jauh dari namanya ujub. Ya. Karena dia ketika berperang, dia mengatakan, karena engkaulah ya Allah, engkau penolongku. Sehingga dengan engkau aku bisa bertaktik dalam berstrategi dalam berperang, aku bisa menyerang, aku bisa berperang. Dan bahkan Nabi SAW ucapkan perkataan ini ketika dalam perang Hunain. Rasulullah SAW mengucapkan kata ini, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya. Rasulullah mengakui semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebagian sahabat sebagaimana kita tahu dalam perang Hunain, mereka ada yang sesumbar dengan mengatakan lan nuglabal yauma min khillah. Kita tidak bakalan kalah kali ini karena jumlah kita banyak. Justru di awal perangan Hunain ternyata mereka kabur dan mereka lari dari hujan anak panah yang dilepaskan oleh kabilah Hawazin dalam perang Hunain. Karena sebagian sahabat bangga dengan jumlah yang banyak. Adapun Nabi SAW tidak. Nabi SAW serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allahumma anta adudi wa nasiri, ya Allah engkau adalah penguatku, engkau adalah penolongku. Bika ahulu, dengan engkau lah aku bertaktik berstrategi untuk perang. Wa bika asulu, aku bisa menguasai. Bika uqatil, dan engkau lah aku bisa berperang. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dalam perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah,
ketika kita tahu masyhur kisahnya, ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melanjutkan umrah. Ketika itu kan Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah sudah berangkat dengan 1.400 orang untuk umrah. Karena Rasulullah SAW bermimpi Rasulullah dan kaum muslimin tawaf di Ka'bah sehingga mereka pun berangkat untuk umrah. Ternyata ketika menjelang sampai di kota Mekah sekitar kurang 23 kilo, 24 kilo itu sudah di Hudaybiyah. Itulah tanah halal yang terjauh. Batas tanah haram yang terjauh. Ketika itu tiba-tiba orang-orang musyrikin menghadang, kemudian mereka mengutus Suhail bin Amr sampai akhirnya mereka membuat perjanjian yang sangat tidak menyenangkan bagi kaum muslimin, disebut dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Subhanallah, perjanjian Hudaybiyah yang zahir dari perjanjian tersebut bahwasanya kaum muslimin dirugikan. Kenapa? Karena dalam isi perjanjian tersebut kaum muslimin harus batal umrah dan harus pulang ke Madinah untuk umrah tahun depan. Mereka sudah jalan 400 kilo lebih. Sudah di penghujung. Tiba-tiba dilarang oleh orang musyrikin dan disuruh pulang dan boleh berumrah tahun depan. Yang kedua, kalau ada orang muslim yang kabur dari kota Madinah lari ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya, kalau ada orang Mekah yang kabur ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Dan ini secara poin menguntungkan orang musyrikin. Bayangkan ada orang Islam yang kabur dari Madinah ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Biar gabung sama orang Mekah. Tapi kalau orang Mekah yang kabur ke Madinah, harus dikembalikan. Intinya ini perjanjian yang tidak menyenangkan. Akhirnya Rasulullah SAW tanda tangan. Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat untuk bertahallul agar umrah selesai. Namun tidak ada sahabat yang mau. Mereka berharap Nabi SAW berubah pikiran. Di antara sahabat yang mengutarakan isi hatinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan bertanya, "Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil?" Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan orang musyrikin? Kata Nabi, "Na'am, benar." "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar?" Ya Rasulullah, kalau kita berperang kita meninggal mati masuk surga dan mereka masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, benar. Kemudian Umar berkata, "Walima nu'tid daniyata fi dinina?" Kenapa kita mengalah ya Rasulullah? Kita perang aja. Lalu kita mati masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Inni Rasulullah." Kata Rasulullah SAW berkata yang indah, dia berkata, "Inni Rasulullah." Aku adalah Rasulullah, walastu a'si, dan aku tidak akan bermaksiat membangkang perintahnya, wa huwa nasiri. Ini yang saya sampaikan. Ya, kata Rasulullah SAW, "Inni Rasulullah." Inni Rasulullah, ya, walastu a'si, wa huwa nasiri. Artinya aku Rasulullah. Aku tidak bermaksiat. Aku tidak bermaksiat. Membangkang, kau tidak maksiat kepadanya. Allah menolongku. Allah akan menolongku. Subhanallah. Rasulullah ajarkan kepada kita. Rasulullah bilang, Allah akan menolong saya. Kenapa? Karena aku tidak bermaksiat kepadanya. Aku menjalankan perintah Allah dan aku tidak membangkang perintah Allah. Dan Allah pasti akan menolongku. Dan benar, ternyata Allah menolong Nabi SAW. Yang perjanjian tersebut yang zahirnya seakan-akan merugikan kaum muslimin, ternyata menguntungkan kaum muslimin. Sampai Allah menamakannya dengan Fathan Mubina. Inna fatahna laka Fathan Mubina. Sungguhnya kami berikan kepada engkau, wahai Muhammad, kemenangan yang besar. Allah menolong Nabi meskipun setelah itu. Meskipun jauh setelah itu, ternyata 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah kemudian terjadi Fatu Makkah. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan tersendiri. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang nama An-Nasir atau An-Nasir, dan juga dalam hadis, datang dalam hadis wa huwa nasiri wa nasiri, dan dalam hadis yang lain wa huwa nasiri. Jadi datang dalam 2 konteks, An-Nasir dan An-Nasir. Dan dua-duanya boleh. Taib, apa makna An-Nasir? An-Nasir atau An-Nasir kembali kepada sifat, yaitu nusrah. Itu memberi pertolongan, ya. Memberi pertolongan. Saya bacakan perkataan para ulama tentang makna An-Nasir. Al-Asfahani berkata, An-Nasir wa An-Nasir bimaknan.
An-Nasir dan An-Nasir maknanya sama. Wa ma'nahu yansurul mu'minina ala a'daihim wa yuthabbitu aqdamahum inda liqa'i aduwwihim. Allah menolong kaum mukminin atas musuh-musuhnya. Dan Allah mengkokohkan kaki-kaki mereka ketika bertemu dengan musuh. Ya. Wa yulqir ru'ba fi qulubi aduwwihim. Dan Allah melemparkan rasa takut dalam hati musuh mereka. Jadi Allah mengkokohkan kaum muslimin dan menolong kaum muslimin atas musuh. Ya. Al-Halimi berkata, An-Nasir huwal muyassir lil ghalabah. An-Nasir maknanya yaitu zat yang memudahkan untuk memenangkan, untuk mengalahkan. Ya. Wan-Nasir huwal mawthuqu minhu bi an la yuslim waliyahu wa la yakhdhuluhu. Ya. Alla yuslima waliyahu wa la yakhdhulahu. An-Nasir yaitu seorang yakin yang dipercaya bahwasanya Allah tidak akan menyerahkan walinya dan Allah tidak akan meninggalkan. Allah pasti menolong. Itu namanya An-Nasir. Al-Khattabi berkata An-Nasir yansuru ibadahul mu'minin, yaitu zat yang menolong hambanya orang yang beriman. Intinya ini maknanya secara bahasa kita ngerti An-Nasir. An-Nasir artinya maha penolong kaum muslimin di atas musuh-musuhnya, mengkokohkan kaum muslimin dalam pertempuran. Ini semua makna An-Nasir. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini makna An-Nasir ya, dan An-Nasir. Taib tentunya syarat agar kita mendapatkan pertolongan. Syarat mendapatkan pertolongan. Syarat yang diantaranya adalah taat kepada Allah. Ini syarat utama. Ya. Ini tidak maksiat kepada Allah. Kalau ingin, tadi Rasulullah mengatakan, walastu a'si wa huwa nasiri. Rasulullah SAW mengatakan tadi, walastu a'si, aku tidak akan bermaksiat kepadanya. Walastu a'si wa huwa nasiri. Tadi sudah kita sebut hadisnya. Kata Rasulullah SAW, aku tidak akan maksiat kepadanya dan dia akan menolongku. Kalau seorang bermaksiat maka tidak akan ditolong. Contoh kaum muslimin kalah. Contoh kaum muslimin kalah karena maksiat. Karena maksiat. Dalam perang Uhud, kaum muslimin melanggar. Rasulullah SAW sudah ingatkan kepada pasukan pemanah, ya, la tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Janganlah kalian meninggalkan lokasi kalian sampai aku mengutus utusan menyuruh kalian pergi. Meskipun kalian melihat kami sudah dalam kondisi dibunuh, meskipun kalian melihat kami dalam kondisi sudah menang, pokoknya jangan kalian tinggalkan tempat tersebut. Tapi sebagian sahabat terpengaruh sehingga bermaksiat. Allah sebutkan mereka bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah berfirman, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian justru bermaksiat setelah aku melihatkan apa yang kalian sukai. Setelah kalian menang, kalian malah bermaksiat. Buru-buru ngambil ghanimah. Allah sebutkan wa asaitum, kalian bermaksiat, subhanallah. Sebagai pelajaran bagi kita, tentu Allah sudah ampuni mereka. Wa laqad afa ankum, kata Allah telah mengampuni kalian, tapi Allah sebutkan wa asaitum, kalian bermaksiat. Akhirnya mereka kalah dalam perang Uhud. Meskipun kekalahan bisa ditangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya banyak sahabat yang terbunuh, bahkan di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Contoh lagi seperti dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, di awal perang kalah. Para sahabat kabur. Ya, kenapa? Karena ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh kami telah
Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Subhanallah, Allah mengatakan wa yauma Hunaini id a'jabatkum kasratukum. Ketika perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah banyak kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, tsumma wallaitum mudbirin. Kalian bangga dengan jumlah kalian, ternyata kalian diserang dan kalian kabur. Kata Allah, tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Yang bertahan Nabi SAW ketika itu. Nabi dengan gagahnya berkata, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi yang tidak ada berdusta dan aku adalah cucu Abdul Muttalib. Bahkan Nabi semakin maju ke arah musuh. Kemudian Rasulullah SAW bisa menangani kekalahan tersebut dengan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya lal ansar, ya lal muhajirin, ya ashabal syajarah, wahai orang-orang yang pernah membaiat di bawah pohon Ridwan, wahai kaum Ansar." Rasulullah ingatkan mereka, akhirnya mereka menang. Tapi intinya siapa bermaksiat, Allah tidak akan menolong orang bermaksiat. Saya bacakan perkataan indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang melawan Persia, di mana jumlah Persia sangat banyak dan para sahabat butuh pemimpin yang hebat. Bahkan Umar ketika itu ingin berangkat sendiri. Umar ingin berangkat melawan Persia karena musuh sangat besar. Tapi para sahabat tidak menyetujui. Mereka mengatakan, "Engkau Umar, engkau adalah khalifah. Kalau terjadi sesuatu pada engkau maka akan bahaya." Akhirnya Umar memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, sang mujabud dakwah, seorang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar kirim surat, kita bacakan. Agar tidak bermaksiat. Karena kalau maksiat kalah, kata Umar. Kata Umar, "Amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnad." Sungguhnya aku perintahkan engkau dan juga orang bersama pasukan yang bersamamu wahai Sa'ad. Bitaqwallah ala kulli hal, agar bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Fa inna taqwallahi afdalul uddah. Afdalul uddah. Sungguhnya takwa Allah adalah persiapan yang terbaik, lebih baik daripada senjata. Alal adu, persiapan yang terbaik untuk melawan musuh adalah takwa. Wa aqwal makidah fil harb, dan ini strategi yang terbaik dalam berperang, subhanallah. Takwa. Wa amuruka wa man ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Kata Umar bin Khattab, dan aku memerintahkan kepada engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga pasukanmu agar lebih waspada kepada maksiat daripada waspada kepada musuh. Subhanallah. Dia mengatakan, "An takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum." Hendaknya kalian harus lebih waspada. Jangan sampai terjerumus, waspada kepada maksiat, jangan sampai terjerumus daripada waspada kepada musuh. Kemudian kata Umar, "Fa inna dzunubal jaisi akhwafu alaihim min aduwihim." Sungguhnya dosanya pasukan lebih berbahaya daripada musuh mereka. Lebih berbahaya bagi mereka daripada musuh mereka. Wa inna ma yantasirul muslimuna bi ma'siyati aduwihim lillah. Orang-orang Islam itu menang karena musuh mereka bermaksiat kepada Allah. Walaula dzalika lam takun lana bihim quwwah. Kalau bukan karena hal tersebut, karena maksiatnya musuh, kita menang. Kalau bukan karena hal itu, kita tidak bisa lawan mereka. Kalau kita kembali kepada sebab materi fisik, secara fisik kita nggak bakalan menang, kata Umar. Tapi kenapa jumlah mereka yang banyak, jumlah kita sedikit, kok kita bisa menang? Karena ini bermaksiat, kita tidak. Karena musuh bermaksiat, kita tidak. Lianna adadana laisa ka'adadim, karena jumlah kita jauh lebih sedikit daripada jumlah mereka. Wala uddatuna ka'uddatihim, dan persiapan kita tidak seperti persiapan mereka. Terus Umar berkata di akhir, fa in istawaina fil ma'siyah. Kalau kita ternyata sama-sama bermaksiat, mereka kufur, kita juga bermaksiat. Kana lahumul fadlu alaina fil quwwah, maka mereka lebih kuat daripada kita karena jumlah mereka lebih banyak. Wa illa lam nunsur alaihim bi fadlina. Ketahuilah kita tidak menang karena jumlah kita. Walam nablughum bi quwwatin, dan kekuatan kita tidak akan bisa mengimbangi kekuatan mereka. Sini perkataan yang dari Umar mengatakan bahwasanya yang paling bahaya maksiat bagi pasukan. Lebih bahaya daripada musuh. Ya, karena kaum muslimin menang tidak pernah karena jumlah, tapi karena ketakwaan. Karena musuh bermaksiat. Ternyata Umar bin Khattab juga mengirim surat juga kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dengan makna yang mirip, ya. Dia mengatakan, "Salamun alayka fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu." Assalamualaikum wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Sungguhnya aku muji Allah kepadamu yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Amma ba'du, faqad atani kitabuka wa fahimtu ma dzakarta fihi minal ihlakillahil musyrikin.
telah datang suratmu kepadaku dan aku paham tentang apa yang kau sebutkan di mana Allah telah mengalahkan orang musyrikin. Wa nasrihil mu'minin, dan Allah telah menolong kaum mukminin. Wa ma sana'allahu li awliyaihi wa ahli ta'atihi, dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada wali-walinya dan orang-orang taat kepadanya. Fahmadullah ala sani'ihi ilaina, aku muji Allah atas anugerah yang dia lakukan, yang dia berikan kepada kita. Wastatimmallahu dzalika bi syukrihi. Wastatimmallaha dzalika bi syukrihi. Hendaknya kalian terus bersyukur kepada Allah agar Allah semakin menyempurnakan karunia-Nya. Tsumma alamu, ini dia berkata, kata Umar. Tsumma alamu annakum lam tadhharu ala aduwikum bi adad. Ketahuilah wahai Abu Ubaidah, kalian tidaklah menang mengalahkan musuh-musuh kalian karena jumlah kalian. Wala uddah, kalian juga tidak menang karena jagonya, karena kuatnya persiapan kalian. Wala haul wala quwwah, dan kalian juga tidak menang bukan karena daya dan upaya kalian. Walakinnahu bi aunillah, tapi kalian menang karena pertolongan Allah. Wa nasrihi, dan karena bantuan Allah. Wa mannihi wa fadlihi, dan karena karunia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini perkara yang penting, bahwasanya kemenangan itu, ya, syaratnya tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiat maka kemenangan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah berikan pertolongan, kita menolong Allah. In tansurullah yansurkum, kata Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Allah tolong kalian. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Menolong Allah maksudnya menolong syariatnya, menolong agamanya, menolong nabinya, menolong Allah. Hanya saja Allah sandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan kepada agama Allah. Kamu menolong agama Allah seperti menolong Allah. Ini sama seperti firman Allah, in tuqridullaha qardan hasanan. Jika kalian beri pinjaman yang baik kepada Allah. Maksudnya orang miskin. Tapi Allah ingin menghibur orang miskin sampai Allah mengatakan jika ada orang memberi sedekah kepada orang miskin seperti memberi sedekah kepada Allah, tidak butuh sedekah. Allah yang Maha Kaya, Allah yang memberikan kekayaan. Tapi Allah menisbahkan kepada dirinya Allah sebagai bentuk pemuliaan. Ya, jika kalian menolong Allah, maksudnya kalian menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menolong hadis-hadis Nabi, menolong Al-Qur'an jika dihina, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kalian. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita tidak bakalan ditolong kecuali kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, kalau perlu kita mengorbankan nyawa kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena al jaza' min jinsil amal, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi masalah, sudahkah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita mencampakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Betapa orang ingin mencari kejayaan dengan membuang syariat Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya beriman, bertakwa. Bahkan jangankan kaum muslimin, orang-orang ahlul kitab, walau anna ahlal kitabi amanna wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kata Allah, seandainya ahlul kitab itu mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang turun kepada mereka, mereka jalankan dengan benar, maka mereka akan makan dari arah atas rezeki, dari arah bawah Allah kasih rezeki. Ya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus tolong syariat Allah, tolong Al-Qur'an. Tolong Al-Qur'an, tolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang orang mencari pertolongan justru dengan mencampakkan Al-Qur'an. Mereka merasa kalau menjalankan syariat Allah akan hina, akan terbelakang, akan dikuasai musuh, akan dijajah.
kalau menjalankan Al-Quran. Ini yang kenyataan terjadi, kenyataan pahit. Kalau ada yang menyerukan syariat Allah, maka dihina, olok-olokan, dituduh yang tidak-tidak. Sampai orang malu kalau ingin menyuarakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Lihat kalau ada orang menerapkan syariat Allah, yang potong tangan, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dirajam misalnya. Ya. Siapa yang buat kerusakan di suatu negara bisa dibunuh. Orang akan takut. Siapa yang bunuh akan dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun. Praktek kisos ada kehidupan. Siapa yang bunuh dibunuh. Namun ketika tidak diterapkan, orang bunuh seenaknya karena dia tahu juga akan selamat. Dia bunuh 10 orang dengan pembunuhan, dia tinggal di penjara. Di penjara cuma kalau dia punya duit banyak makan enak. Justru kalau ada yang bicara syariat, dicampakkan Al-Quran, mencari kejayaan dengan mencampakkan Al-Quran. Ini saya bicara kalau orang Islam. Kalau non-Muslim, urusan mereka. Orang Islam yang ingin mendapatkan pertolongan dengan mencampakkan Al-Quran, dengan memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Dengan mengejek, menyindir orang-orang yang berusaha menjalankan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bagaimana mereka mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat orang yang ingin cari rezeki dengan misalnya menghalalkan khamar, bahkan mungkin punya investasi di pabrik khamar. Lihat apa yang terjadi, dapat uang mungkin laku, tapi lihat pemuda-pemuda rusak, suami teler, zina, barbar, mencari rezeki dengan khamar. Orang mencari rezeki dengan rokok, ya rokok mungkin memasukkan banyak dengan buka rokok, orang banyak beli, pemasukan visa lah apalah. Tapi lihat biaya yang dikeluarkan untuk gara-gara rokok. Orang penyakit paru-paru banyak, meninggal banyak, jantung macam-macam akibat maksiat. Ya. Lihatlah sebagian negara yang sekuler, sebebas-bebasnya. Memang dapat duit, mungkin wisata datang, wisatawan, turis datang. Tapi lihat generasi ke depannya rusak. Anak rusak. Pemuda tidak ada yang beres. Kerjanya mabuk, kerjanya narkoba. Biaya untuk ngurusin mereka banyak. Kerusakan akibat mereka banyak. Kalau mereka jadi penguasa, koruptor, rusak. Ingin mencari kejayaan dengan mencampakkan Al-Quran, gimana caranya? Oleh karenanya, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian ditolong, maka tolonglah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. In tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Taib. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah terbetik dalam benak kita, ya kenapa pertolongan terlambat datang? Kenapa pertolongan terlambat? Itu banyak sebab pertolongan terlambat datang. Ya, mungkin kalau saya tulis kenapa pertolongan banyak terlambat datang. Banyak hal. Para ulama sebutkan banyak hal. Di antara sebab kenapa pertolongan banyak terlambat datang. Ya. Bisa jadi karena iman kurang sempurna. Ya. Kita bicara skala negara dan skala pribadi. Ya. Ini skala negeri dan person. Mungkin kita bicara skala negeri, tapi kita bicara diri kita sendiri. Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa Allah tidak menolong saya? Mungkin saya bermasalah. Mungkin saya masih bermaksiat, saya tidak sempurna ya. Ya. Atau bisa jadi Allah menunda pertolongan. Karena apa? Karena untuk menguji. Sehingga menambah iman. Bisa.
Jadi ketika pertolongan belum datang, maka seorang berusaha. Lihat bagaimana Rasulullah SAW akhirnya menguasai kota Mekah setelah berapa tahun? Setelah 13 tambah 8, setelah 21 tahun. Situlah puncak-puncak keimanan sahabat luar biasa setelah mereka melewati perjuangan yang banyak. Rintangan, hambatan, ya. Tapi nanti ujungnya wal akibatul lil muttaqin. Ya, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi untuk menguji sehingga menambah iman itu diantaranya, ya. Agar terlihat diantaranya faedah yang ketiga kenapa ditunda pertolongan agar jelas mana yang imannya benar dan mana yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitnah ujian, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka berkata kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Agar Allah mengetahui mana yang imannya jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu mana yang imannya tidak jujur, ya. Terkadang Allah menunda pertolongan. Ditunda agar kaum muslimin mengerahkan seluruh kekuatannya dan tetap kalah kecuali setelah mereka ditolong Allah. Buat apa demikian? Agar mereka tahu bahwasanya pertolongan itu bukan karena kekuatan, tapi karena Allah. Lihatlah perang Hunain. Sudah dengan kekuatan yang banyak ternyata kalah di awal. Supaya mereka sadar bahwasanya kemenangan bukan dari kekuatan mereka. Jadi Allah tunda berperang, kalah. Ketika mereka sudah habis seluruh kekuatannya, tiba-tiba Allah tolong. Agar mereka tahu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Agar mereka sadar, ya. Kemenangan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara terkadang ditunda kemenangan agar umat semakin dekat dengan Allah. Kalau mereka menang terus mereka mungkin lupa, tapi mereka diuji sehingga mereka tunduk, semakin beribadah kepada Allah, semakin sujud, semakin dekat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka semakin tulus dalam berjuang agar menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah-hikmah yang disebut oleh para ulama kenapa pertolongan terlambat datang. Ini kita bicara skala negara ataupun skala person masing-masing kita, ya. Terkadang kita tidak berhasil kecuali di akhir titik penghabisan. Setelah kita kerahkan semuanya, kita tidak berhasil. Kita angkat tangan, kita berhasil. Ya, kita sadar bahwasanya ternyata kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan dari Allah, bukan dari kekuatan otak kita, bukan kecerdasan kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir kita akan bahas adalah tentang faedah beriman tentang nama Allah, ya. Faedah mengimani nama Allah An-Nasir. Di antaranya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar tidak putus asa. Allah pasti menolong. Yang jelas kita bertakwa. Tapi kita harus bertakwa. Agar tetap husnuzan, berbaik sangka pada Allah. Meskipun harus gugur. Jadi terkadang Allah mungkin mengalahkan sebagian wali-walinya setelah mereka berjuang karena Allah ingin mereka dapat pahala mati syahid, ya. Oleh karenanya ketika Haram bin Milhan, sahabat, ketika Rasulullah SAW utus dia
bersama para qurra, para ahli baca Quran untuk mengajari sekelompok orang yang ingin minta diajari. Rasulullah pilih murid-murid terbaik untuk ngajari Al-Quran. Di tengah jalan ternyata mereka dikhianati. Tiba-tiba Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ditikam dari belakang. Kemudian pisau pun tembus di dadanya. Dia pegang dadanya, ada pisau tembus atau senjata pedang tembus dengan penuh darah. Dan dia mengatakan apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang, aku berhasil. Demi Allah. Kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Dia merasa syahid itulah yang dia cari. Ya. Ya. Qul la yusibana illa ihdal husnayain. Katakanlah kita tidak akan ditimpa kecuali dengan salah satu dari dua kebaikan. Kalau enggak menang mati syahid. Kata Umar, "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar?" Bukan kalau kita meninggal masuk surga, mereka masuk neraka. Jadi terkadang kemenangan itu kemenangan maknawi. Bukan harus menang dalam. Terkadang meninggal seorang dengan ikhlas, dengan itulah kemenangan baginya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ashabul Ukhdud yang dibakar oleh raja yang zalim, dibakar, disebutkan ribuan kaum mukminat. Allah mengatakan setelah itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang yang beriman, sabar, yang disiksa, kaum mukminat, mereka dapat surga. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Jadi terkadang kemenangan itu memang ya tidak harus menang secara fisik. Terkadang menang dalam mental, berani gugur di medan pertempuran. Itulah kemenangan jika Allah berkehendak. Kemudian dengan mengimani Allah Maha Penolong, ya, bahwasanya ya, kita tidak usah takut. Kita yang memperoleh ihdal, kun la yusibana illa ihdal husnayain. Ihda al-husnayain tadi saya sudah sebutkan. Salah satu dari dua kebaikan. Menang secara fisik atau menang maknawi. Secara maknawi, yaitu syahid. Sudah, nggak usah takut. Jalani saja. Apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu kok. Allah tolong kita, Allah tahu kapan waktu ditolong, kapan ditolong dengan cara Allah, apakah dengan menang, apa dengan mati syahid, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tahu Allah Maha Penolong. Yang terakhir tentunya yang sangat penting, yaitu kita berusaha ikhtiar. Ikhtiar menolong agama Allah. Agar kita ditolong. Cepat atau lambat. Ya. Cepat atau lambat. Dengan cara pertolongan Allah, ya. Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabar sampai 13 tahun sama 8 tahun, 21 tahun baru kemudian Nabi SAW bisa kembali menaklukkan kota yang pernah mengusirnya. Satu lagi mungkin disebutkan, ya, kita tambahkan. Jangan pernah menzalimi orang. Kata dalam hadis, karena doa orang dizalimi pasti dikabulkan. Kata Allah, la ansurannaka walau ba'dal hin. Aku akan menolong engkau wahai orang yang terzalimi meskipun tidak saat ini. Cepat atau lambat aku akan menolongmu. Maka hati-hati, kita zalimi orang, mungkin 10 tahun yang lalu berdoa, kita baru kena batunya 10 tahun kemudian. Allah tidak langsung balas terkadang. Terkadang langsung balas, terkadang tidak. Maka jangan kita menzalimi orang karena dia ditolong oleh Allah. Orang terzalimi ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwan, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang makna an-nasir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.